Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah ta'ala dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali duduk melanjutkan pelajaran kita dari salah satu risalah singkat dari alim ulama kita, yaitu Syekh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Al-Usulus Sittah, 6 dasar pokok di dalam agama kita. Dan alhamdulillah kita sudah membacakan Al-Aslul Awwal, dasar atau pokok yang pertama, yang mana telah kita ingatkan adalah ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Ini dasar pokok yang pertama. Sampai pada akhir daripada poin yang pertama ini, di akhir pembahasan kita disebutkan berkaitan dengan dasar yang pertama ini, bahwasanya hendaknya seseorang itu ikhlasuddin lillahi subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hendaknya dia mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu artinya membebaskan diri dari bentuk kesyirikan, atau dengan istilah lain adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkaitan dengan masalah mentauhidkan, mengisahkan Allah dalam subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ataupun dalam hadits adalah sesuatu yang sangat jelas, yang bisa dipahami oleh setiap orang, walaupun orang itu adalah orang yang tidak belajar sekalipun, masyarakat awam, apalagi yang belajar, jamaah. Berkaitan dengan dasar yang pertama ini, artinya agama ini adalah hanya dimurnikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Kemudian setelah itu, jadi lihat penggambaran Syekh bahwasanya agama ini hanya kita ikhlaskan kepada Allah, kita bebaskan dia dari segala bentuk kesyirikan. Bahkan bentuk-bentuk ini disebutkan dalam Al-Quran dengan sesuatu yang sangat jelas, sesuatu yang sangat gamblang. Digambarkan bahwasanya semua orang bisa paham. Orang yang belajar agama, orang yang tidak belajar, apalagi belajar agama, itu jelas akan paham. Nah, kemudian beliau mengatakan summa sara ala aktsaril ummah masara. Kemudian kata beliau summa, kemudian sara, terjadilah ala aktsaril ummah, pada kebanyakan umat ini apa yang terjadi, yaitu terjadi kesyirikan. Padahal agama kita adalah memerintahkan untuk mengesahkan, memurnikan agama hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran. Tetapi malah yang terjadi sebaliknya, kata beliau. Yang terjadi pada kebanyakan manusia adalah mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini disebutkan summa sara ala aksaril ummah masarah. Maka terjadilah, kemudian terjadilah kepada kebanyakan umat ini, yaitu kesyirikan. Bagaimana bentuk kesyirikan tersebut yang terjadi di tengah masyarakat? Nah, ini yang sulit. Yang terkadang kita anggap ini ikhlas, ternyata itu bentuk dari bentuk kesyirikan.
Nah, lihat. Kemudian kata beliau, azhara lahumus syaitanu al-ikhlasa. Kesyirikan ini, syaitan itu menampakkan untuk mereka bentuk keikhlasan. Jadi jelas, agama ini kenapa mereka bisa tertipu? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ini bisa dipahami oleh setiap orang. Tetapi syaitan itu pintar. Dia menampakkan kepada mereka adalah bentuk ikhlas. Bentuk ikhlas. Disebutkan fi surati tanakkusi as-salihina wa taqsiri fi huquqihim. Nah, lihat di sini. Jadi syaitan ini nampakkan di tengah-tengah masyarakat, oh ini begini bentuknya ikhlas. Dengan cara, bagaimana caranya? Merendahkan orang-orang soleh. Wa taksir, yaitu mengurangi hak-hak mereka, hak-haknya orang soleh. Nah, gimana model seperti ini? Lihat, begini. Ini kata beliau sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang ikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan dari kesyirikan. Tapi syaitan pintar. Dia datang menggambarkan, oh ini sudah ikhlas. Nah, gimana modelnya? Lihat. Ketika kita mengatakan jangan lakukan seperti ini adalah bentuk kesyirikan. Ini tidak boleh. Nah, lihat. Wa idza qila lahum, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, apabila kita katakan kepada mereka, la tada'u al-makhlukin, jangan kalian minta, jangan kalian berdoa kepada makhluk. Wala tastagitsu bihim, jangan kalian istighosah. Ini sudah dalam kondisi yang luar biasa ini kalau sudah istighosah. Jangan istighosah kepada mereka. Tetapi ini orang-orang yang mengajaknya, mengingatkan mereka ya, ud'ullaha wastaghisu billah. Berdoalah, mintalah dan istighosalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'alullaha wa tawajjahu ilallah. La tatawajjahu ilal kuburi wal amwat. Nah, ini datang orang-orang, ini syaitan dia poles betul, dia perindah betul supaya orang tertipu. Kemudian setelah itu datanglah orang-orang yang paham, dia ingatkan. Kalau bahasa saya kasarnya begini, Pak, Bu, jangan seperti ini. Kalau berdoa, kalau melakukan istighosah, berdoa dan beristighosalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat. Dia mendengarkan seluruh permintaan kita. Di saat dikala kita sulit, dikala kita susah dalam tertimpa musibah, maka mintalah diselesaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingatkan, jangan ke kuburan. Jangan meminta, jangan berdoa kepada penghuni kubur, jangan berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Apa kata mereka? Yaqulun, mereka mengatakan begini. Anta tatanaqasu al-auliya. Haula'i al-auliya'u qadruhum indana an nujillahum wa nahtarimahum wa nahtifa bi asma'ihim. Nah, begini caranya. Jadi ketika kita datang di tengah masyarakat, dan ini nanti akan antum semuanya hadapi. Nah, ini perhatikan betul ya. Ketika kita pulang ke kampung kita masing-masing, ketemu dengan orang tua kita, tetangga kita, orang-orang yang di sekitar kita, kita lihat mereka itu datang ke kuburan meminta, ya fulan, ya fulana, kabulkan permintaan kami, selamatkan kami dari perkara-perkara yang begini dan begitu.
Kemudian orang mengingatkan, oh tidak boleh seperti itu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ke kuburan, jangan kepada orang yang minta kepada orang yang meninggal, minta kepada Allah. Apa kata mereka? Kalau begitu kamu ini merendahkan wali dari wali Allah. Ya benar kan? Iya. Ya ini alasannya dia. Kamu tidak boleh, kamu larang saya begini, berarti kamu ini merendahkan orang soleh, merendahkan wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak punya ilmu, oh iya ya, mereka ini orang mulia, mereka ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau begitu kita harus memohon, meminta kepada dia. Apalagi dia kaitkan dengan dunia. Nah begini, ketika kita ingin menghadap Pak Presiden, apakah kita bisa langsung? Bisa. Iya. Iya bisa, tapi sulit. Yang mudah adalah melalui ajudannya. Nah, mereka perumpamakan ini. Mau ketemu Pak Presiden saja tidak bisa langsung. Sulit. Tetapi lebih mudah adalah melalui ajudan dia. Nah, maka seperti inilah yang seharusnya dilakukan bagi orang-orang yang ingin meminta dan memohon kepada Allah. Ini betul. Kalau kita tidak punya ilmu, termakan ini. Termakan betul. Sehingga kenapa kita harus belajar? Kenapa terus harus belajar? Mereka kalah di sini, mereka cari lagi alasan. Jadi lihat ini ya, diantara kalau dalam istilah lain ini adalah syubhat, kerancauan berpikir yang mereka lemparkan kepada kita ini. Berarti kalau kamu itu tidak membolehkan meminta kepada mereka, tidak membolehkan beristighosah kepada penghuni kubur, kepada orang-orang soleh ini, berarti kamu merendahkan mereka. Kamu mau kualat. Nah itu istilahnya. Kau kurang ajar ini bahasa saya ya. Kamu ini kurang ajar sekali ini. Kenapa? Nah, kalau kita ini juga memuliakan, oh iya kalau begitu, iya silakan. Nah, harinya kita juga kalah. Jadi tidak boleh seperti itu. Kita ingatkan dia. Nah, lihat, ketika kita ingatkan jangan ini, maka mereka mengatakan kalau begitu kamu merendahkan para wali. Mereka ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan mereka di sisi kami itu, kami muliakan mereka, kami besarkan mereka, kami memuji mereka. Nama-nama mereka itu kami muliakan, kami agungkan. Kedudukan mereka itu luar biasa di sisi kami. Hadza qadruhum. Inilah kedudukan mereka. Mereka itu punya kemuliaan besar, kedudukan yang tinggi di sisi kami. Fa anta tatanaqqasuhum. Sedangkan kalian itu merendahkan mereka. Jadi ketika kita ingatkan orang-orang yang datang meminta ke kuburan, pasti ini yang kita dapat ini. Pasti ini yang kita dapat. Kata beliau, wala ta'tarifu bifadlihim. Kalian itu tidak tahu keutamaan orang yang dikuburkan ini, yang meninggal di kuburan ini. Ini orang yang mulia luar biasa, yang punya keutamaan besar, ini punya kedudukan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu tidak kenal. Apalagi kita pada umumnya orang Makassar ya, Bugis Makassar itu begini. Kamu ini baru belajar, baru setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah mengajari saya. Nah itu, kamu ini anak kemarin sore, kamu ini baru makan garam. Nah ini biasanya begini. Dia istilahkan wala ta'arifu bifadlihim. Kamu itu tidak tahu keutamaan orang ini. Dia orang yang paling mulia. Mereka punya kedudukan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kita harus minta sama dia supaya dilaporkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ucapan mereka. Kata beliau, wa hakadza yaqulun li du'a'it tauhid. Inilah ucapan mereka kepada dai-dai, orang-orang yang mengingatkan mereka untuk mentauhidkan Allah. Jadi bagaimana cara jawabnya ketika seperti ini? Ini baru subhatnya namanya.
Ketika sekali lagi saya ulangi ya, jangan sampai ini yang tinggal loh. Ini bahaya ini kalau ini yang tinggal. Jadi saya ingatkan begini, dan ini sekali lagi saya ingatkan, antum semuanya, kita semuanya akan ketemu dengan ini. Ketika kita lihat ada orang yang datang ke kuburan, dia minta, ya fulan, ya fulana, bantu kami dalam kondisi kesulitan, kami dalam kondisi kesusahan, bantu kami, tolong kami, selamatkan kami. Kita datang mengingat, tidak boleh itu syirik. Langsung apa jawabannya? Kamu ini orang kurang ngajar kepada orang ini. Mereka ini orang mulia, orang besar. Kita harus besarkan dia, kita harus muliakan dia. Nah, itu. Hanya kalau kita tidak punya ilmu kalah, iya ya, hanya sudah masuk, kita kena juga. Jadi bagaimana cara untuk istilahnya kalau kasarnya membantah syubhat mereka ini? Bagaimana kita untuk menepis ucapan mereka ini? Fanaqulu lahum, kita sampaikan kepada mereka. Biasanya jamaah, kalau begini nih kita bertengkar, biasanya sudah muncul kata-kata mutiara kita. Apalagi kalau orang Makassar, kalau sudah seperti ini sudah diingatkan, dinasihati tidak mau, kamu kafir. Wah, ini sudah. Ini bahaya ini. Biasanya gara-gara begini nih muncul ucapan ini. Kalau sudah tidak sabar, dia mulai, kamu ini orang yang sesat. Kamu ini orang yang kafir kalau begini. Nah, ini bahayanya. Kalau orang tidak punya, sehingga kenapa kita harus belajar sini. Jadi tidak boleh ucapan seperti itu, tidak boleh, tidak dibolehkan. Jadi bagaimana cara menjawab apa yang mereka tuduhkan kepada kita? Kita tidak muliakan para wali, kita tidak muliakan orang-orang soleh, tidak. Lihat, kita sampaikan kepada mereka, nahnu nuhibbus solehin. Tidak, kami ini mencintai orang-orang soleh. Wa nuhibbu awliya Allah. Kami ini mencintai wali-wali Allah. Kami ini nuwallihim wa nujilluhum wa nahtarimuhum. Kami besarkan mereka, kami muliakan mereka. Ini. Tetapi ingat. Jadi ingat ya, kita tidak pernah merendahkan wali, orang-orang soleh, tidak. Kita muliakan mereka, kita besarkan mereka. Walakin nu'tihim syai'an min haqqir rabbih. Walakin la nu'tihim syai'an min haqqir rabb. Tetapi ingat, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, tetapi kita sampaikan bahwasanya kami memuliakan mereka, kami membesarkan mereka, kami mengagungkan mereka, tetapi ingat, kami tidak memberikan sesuatu yang merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya kita. Jadi kami tidak merendahkan mereka, tidak menghinakan mereka, kami memuliakan mereka, kami cinta mereka. Orang soleh kami cinta, kami orang-orang wali-wali Allah kami cintai mereka, kami banggakan mereka, kami besarkan mereka. Tetapi kami tidak memberikan sesuatu yang merupakan hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Wala nu'tihim syai'a minal ibadah. Kami tidak akan mengibadahi mereka. Kalau memuliakan iya, tapi untuk beribadah kepada dia tidak. Kenapa? Li'annaha laysat haqqon lahum. Li'annaha laysat haqqon lahum. Karena itu bukan haknya dia. Mau diibadahi, mau diberikan. Ini bentuk cinta. Gimana modelnya? Lihat kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hum yakulun, mereka itu mengatakan, inna istighosatahum bihim wastinjadahum bihim i'tirafun bifadlihin wa ijlalul lahum. Kata beliau, hadza ma zayyana lahumus syaitan. Nah, lihat, ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan begini, sesungguhnya beristighosah kepada mereka, meminta perlindungan, memohon dan semacam itu di saat dikala kita dalam kondisi susah, berat, ada bencana, ini istinja, ketundukan kepada mereka. I'tirafun bifadlihin, kita ngakui
keutamaan mereka. Ijlalum lahum, kita muliakan mereka. Nah, bentuk inilah syaitan akan poles. Syaitan akan rubah supaya bagaimana istighosanya kita, ketundukan kita, pengakuan kita tentang kemuliaan dan pengagungan kita kepada mereka menjatuhkan kita ke dalam bentuk kesyirikan. Sehingga ingat ini yang butuh ditanamkan ya. Kita cinta kepada para wali, orang-orang soleh, para nabi, para rasul. Tapi cintanya kita itu cinta yang diatur sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Al-Quran. Jangan sampai lebih. Kalau lebih, inilah yang dikenal dengan al-gulu. Nah, inilah yang dimaksudkan di sini. Jadi dia bentuknya adalah fi surati mahabbatis solihin, adalah bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh, tapi dia berlebih-lebihan. Nah, kalau berkaitan dengan gulu ini, apapun dia jamaah, jangankan dalam bentuk kecintaan kepada orang soleh, bentuk berlebih-lebihan, makan, minum, itu saja sudah tidak dibolehkan. Makannya berlebih-lebihan, minumnya berlebih-lebihan, ucapannya, bicaranya berlebih-lebihan, tidurnya berlebih-lebihan, itu sudah tidak baik. Apalagi berkaitan dengan masalah kecintaan kepada orang soleh, kecintaan kepada penghuni kubur, kecintaan kepada tempat-tempat yang dibesarkan, diagungkan. Nah, ini yang menjatuhkan mereka ke dalam kesyirikan. Nah, syaitan mempoles seindah mungkin supaya kita ini terjatuh di dalamnya. Nah, lihat. Dan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat. Syaitan di sini yang akan memoles ini bentuk kecintaan kepada orang saleh, itu masuk di dalamnya adalah syaitanul jinni wa syaitanul ins. Ini perhatikan di sini kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dia katakan begini. Mereka akan poles, yang memoles ini dua. Kalau kita bahasanya adalah syaitan yang nyata dan yang tidak nyata. Kalau syaitan nyata itulah manusia. Kalau yang tidak nyata, itu yang tidak nampak. Nah, lihat. Yang akan memoles ini adalah syaitan dari kalangan manusia. Jadi ada orang-orangnya syaitan ini di kalangan manusia yang pandai memoles. Oh, ini tidak apa-apa, itu bentuk kecintaan kita. Kalau kamu tidak cintai mereka, berarti ini bahaya. Usahamu tidak akan berkah, kamu tidak akan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Dia polis dalam bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh. Sehingga terkadang kita lihat, Masya Allah, luar biasa ya. Ini yang pernah umroh, yang pernah haji itu bisa lihat di Ka'bah bagaimana kekuburannya Nabi, subhanallah. Sudah dijaga, kuburannya Nabi itu dijaga sama polisi. Itu pun sudah ditembok. Ada tembok besarnya, kemudian ada tembok pendek, di dalam lagi ada temboknya. Ini digunakan lagi untuk mereka ini. Oh, kalau kita larang, apa dia bilang? Berarti kamu ini tidak cinta kepada Rasulullah. Nah, di sini dia cintanya di sini, caranya dia poles bagaimana kita berlebih-lebihan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah gulu. Sehingga kalau kita masuk ke kuburan Baqi, hanya satu kuburan yang kita tahu. Dan itu penjaga, saya pernah sempat tanya langsung penjaga yang huros-huros di situ ya, atau istilahnya askar tentara di situ yang jaga itu, mereka ditugaskan memang menjaga kuburan saja. Karena banyaknya orang yang masuk ziarah ke kuburan Baqi, yang satu di situ kuburannya Utsman ibnu Affan. Saya pernah tanya kuburan-kuburan yang lainnya disebutkan siapa namanya, dia tidak mengatakan, saya juga tidak tahu. Hanya satu kuburannya Utsman. Itu pun di kuburannya Utsman itu ada beberapa jenis bahasa di situ disebutkan. Tidak boleh begini, kalau menziarahinya silakan, tapi tidak boleh meminta, tidak boleh ini. Disebutkan di situ dalam, ada bahasa Indonesianya ada, bahasa Arabnya ada, bahasa Inggrisnya ada, bahasa-bahasa luar ada, bahasa Indianya ada.
bahasa Urdu. Mengingatkan di situ, tidak boleh ini. Karena disinilah dia dihiasi oleh manusia adanya sifat gulu berlebih-lebihan, sehingga menyebabkan kita ini terjatuh dalam kesyirikan melalui cinta kepada orang-orang soleh. Dan ini salah satu sebab di antara sebab yang terbesar yang bisa menjatuhkan seorang dalam kesyirikan, melalui cinta kepada orang-orang soleh. Ini halus sekali dan mudah orang terjatuh di sini. Inilah kata beliau, dia model dalam bentuk cinta kepada orang-orang soleh dan kepada pengikut-pengikutnya. Apa yang terjadi atau kesyirikan yang pertama sekali terjadi pada kaum Nabi Nuh tentang 5 orang soleh ini. Ini caranya bagaimana? Ini modelnya, cuma ini 5 orang ini orang-orang soleh semuanya, orang-orang yang baik. Masa mereka baik sekali sama kita, baik sama orang-orang soleh, masa kita tidak menghargai mereka, masa kita tidak mencintai mereka? Maka mulailah mereka melakukan sesuatu untuk menjatuhkan mereka manusia ini ke dalam kesyirikan. Bagaimana caranya? Dia upayakan bentuk penghargaan, cinta. Mulai bangun. Ini tempat mereka biasanya di sini duduk, bangunkanlah tempat. Muliakan ini, besarkan tempat ini. Setelah itu, tidak cukup kalau cuma tempat ini. Harusnya kita supaya dikenal, oh ini orangnya, buatkanlah dia patung. Gambarnya dia. Kalau kita sekarang ini karena kecanggihan alat elektronik sekarang adalah gambarnya atau fotonya. Oh, pensil. Berganti generasi ke generasi, masa cuma dipasang begini saja? Seharusnya kita harus ada bentuk penghormatan kepada dia. Maka mulailah kalau begitu sujud. Setiap lewat sujud. Ya, minimal tundukkan kepala. Setiap lewat, belum sujud ini, hanya menundukkan kepala. Lihat, kalau bahasanya kita tabe. Nah itu tuh. Berganti generasi selanjutnya, masa cuma begitu? Seharusnya kita sujud kepada mereka. Sudah mulai di sini. Tapi tetap inilah bentuk, ini bukan syirik ini bentuk kecintaan kita kepada mereka. Ini pintarnya ini, dia poles. Bukan hanya sehari, bukan hanya 1 pekan, 1 minggu, enggak. Bukan hanya 1 bulan, bukan 1 tahun, tetapi bertahun-tahun dia. Kalau ganti generasi itu, misalnya generasi saya ini itu beda dengan generasi adik-adik ini. Ini Anda ini jauh generasinya di bawah saya. Nah, itu namanya. Berarti pergantian ini ada sampai puluhan tahun ini. Mungkin saya sudah meninggal, kalian baru dewasa, baru besar. Kan begitu. Itu namanya pergantian. Ini bertahun-tahun ini, puluhan tahun ini mereka poles, dia hiasi supaya kita ini semakin mudah terjatuh dalam kesyirikan. Nah, ini cara memolesnya, ini cara untuk menjatuhkan mereka. Nah, belum lagi datanglah syaitan membisikkan, iya masa begitu saja. Sini sudah bisikan-bisikan syaitan yang terjadi seperti itu. Nah, sama ini biasanya saya ingatkan sedikit berkaitan dengan orang-orang yang biasanya suka mendaki gunung. Mendaki gunung boleh, tetapi begini. Ketika kita ingin mendaki gunung, ada orang yang dibawa, yang biasa dilewati rumahnya, dia tanya sebagai petugas, mau kemana? Rencana mau mendaki. Woi, hati-hati. Kamu harus, kalau mau naik, kamu harus siapkan ini. Di setiap titik-titik ini kamu taruh telur dengan nasi. Sebagai syarat. Ini bukan kesyirikan ini, hanya syarat. Nah, ini sudah ini nih. Atau apa yang kamu bawa? Ini kue-kue atau semacam makanan, titip dulu situ. Di pos-pos ini titip, supaya kamu itu selamat. Akhirnya ada yang tidak, dibuktikan. Yang lain ini laksanakan. Naik, ada satu saya enggak terima itu. Saya enggak cocok dengan itu. Akhirnya pas yang tidak cocok ini meninggal di atas. Di pendakian. Tambah meyakinkan. Kubilang memang sudah. Iya. Padahal yang tadi ini dia meninggal karena kedinginan.
Nah, betul ini, itu syaitan pintar sekali tuh. Nah, akhirnya yang misalnya 15 orang, satu yang meninggal, pasti yang tidak ajalnya memang di situ, yang tidak memberi makanan ini, yang tidak setuju, yang tidak terima, pas meninggal, maka 15 orang ini akan cerita. Wih, pernah kejadian saya, rombongan ini naik, si A yang tidak mau begini, naik selanjutnya ini 50 orang, maka semua 50 ini harus dia siapkan. Maka itulah yang tersebar. Syaitan dia hiasi betul itu. Nah, ini yang terjadi. Turun-temurun 50 ini cerita. Kalau 50 orang sudah yang cerita, sudah bisa menghasilkan sampai 500 orang. Apalagi kalau sudah kayak mahasiswa, dia jadi senior, dia bawa seniornya 100 orang, 100 lagi jadi begini. Nah, ini bahayanya ini. Jadi sehingga itulah yang butuh kita jaga, bahwasanya kita muliakan mereka, kita mencintai mereka, tapi jangan berlebih-lebihan cinta kita ke mereka. Walaupun terkadang secara akal kita itu pas, tetapi akal itu hanya mengikuti aturan dari syariat kita, bukan mendahulukan akal. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Ada untuk 1 orang, untuk 5 orang pertanyaan yang bisa jawab. Oh iya, 10. Oh iya, insyaallah. Nah, itu ya. Sedikit lagi insyaallah. Nah, inilah dikatakan ketika kita tidak dia hiasi seperti ini, inilah mereka, oh berarti ini tanda kecintaan kita kepada mereka. Ketika kita tidak seperti itu, kamu tidak nitip makanan sesuatu ketika lewat di sini, berarti kamu tidak muliakan mereka. Nah, ini subhatnya mereka. Sehingga ini tidak boleh seperti itu ya, tidak boleh seperti itu. Ini adalah bentuk kesyirikan dengan cara yang halus. Nah, ini Allahu taala alam bissawab. Masya Allah, ini waktu kita ini terlalu banyak ceritanya, ini akhirnya habis waktu jamaah. Ya, insyaallah selesai berkaitan dengan masalah poin yang pertama, kaidah dasar pokok yang pertama dari 6 usul dari usulu sita yang kita bahas. Dan insyaallah taala nanti di pertemuan akan datang akan masuk ke poin yang kedua. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Nah, sebelum saya tutup ini saya mau ada pertanyaan ini. Berkaitan dengan al-aslul awal. Ini saya mau 5 orang. 5 orang ini. Di pertemuan sebelumnya telah kita ingatkan tentang ikhlas. Tentang ikhlas. Pernah saya sebutkan ada ucapan seorang alim ulama namanya Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad tentang apa itu ikhlas. Ayo, yang mau angkat tangan, tafadhal. Nah, fadhal, yang cepat. Apa ucapan Fudail ibn Iyad tentang ikhlas? Nah, Masya Allah. Terus. Masya Allah, barakallahu fiik. Sini, maju sini. Saya mau kasih uang. Nah, fadhal, barakallahu fiik. Jangan lihat nilainya ya. Tapi ini kan uang. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Saya mau lagi. Siapa lagi mau angkat tangan? Mau angkat tangan Pak Ustadz, pertanyaannya belum ada. Nah, lihat pertanyaan kedua. Sebutkan satu contoh yang disebutkan oleh Syekh bahwasanya bentuk perintah dan larangan dalam Al-Quran itu semuanya sangat jelas. Orang yang tidak belajar agama pun dia tahu. Ayo, siapa mau angkat tangan? Nah, fadhal. Dari sisi mana? Kenapa dikatakan jelas? Iya, nah itu jelas sekali. Bersembahlah Allah dan jangan sekutukan. Nah, sini, taqaddam sini, Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu. Ini jangan dilihat nilainya, nah ya, Masya Allah ya. Walaupun kecil, tetapi itu hadiah.
Ini bukan hadiah saya ini. Nah, terus lagi. Selanjutnya. Ustaz tadi sebutkan ada anggapan sebagian orang ini ikhlas ini terkadang dimunculkan dalam bentuk kita mengatakan kamu ini rendahkan. Ketika kita tegur mereka, tidak boleh berdoa kepada penghuni kubur, tidak boleh berdoa kepada mereka, tidak boleh beristighosa. Dia mengatakan, kamu ini rendahkan kedudukan mereka. Mereka ini gimana jawabannya? Nah, fadhal, sini dulu. Nah, kira-kira bagaimana? Ya, terus? Ya, masya Allah, barakallahu fiik. Sini, masya Allah, taqaddam. Luar biasa ini sudah betul-betul ini. Saya kasih 2 dia, 2 lembar. Nah, fadhal. Nah, barakallahu fiik, masya Allah. Ini saya kasih 2 lembar, pokoknya kalau ini. Masya Allah. Terus selanjutnya, kalau seandainya ini gagal tadi ini artinya ketika kita mengatakan kamu merendahkan, kami tidak rendahkan mereka. Oke lah, kalau begitu kami kalah. Sekarang dia model dengan cara dengan mengatakan kamu ini dengan melalui cinta, melalui lewat cinta. Berarti kalau begitu kamu tidak cintai mereka. Lewat cinta, mahabbatus sholihin wa atba'ihim. Nah, yang dimaksudkan di sini cinta kepada orang-orang saleh dan pengikutnya itu apa yang dimaksudkan di sini? Ayo, siapa mau jawab? Fadhal. Ya, berlebih-lebihan atau gulu? Nah, masya Allah. Ini karena jawabannya singkat, saya kasih 1 lembar. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Nanti dikasih yang besar-besar, insya Allah. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Satu lagi yang terakhir, siapa mau angkat tangan? Nah, yang di depan saja ya. Nah, insya Allah. Apa yang terakhir yang kita sebutkan? Bagaimana cara membantahnya? Ketika mereka mengatakan, dia bentuk gulu, diapakan dia supaya kita ini bisa gulu? Bagaimana caranya? Supaya kita bisa berlebih-lebihan sama orang soleh. Dalam bentuk bisa ibadah, apalagi yang lainnya. Diapakan supaya kita ini bisa terjatuh dalam gulu. Ya, dalam bentuk doa, dalam bentuk dihiasi dengan doa atau macam-macam lah seperti itu. Ya, insyaallah sini. Jawabannya singkat, jadi saya kasih 1 lagi. Ya, yang lainnya insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Jadi modelnya ini sifat gulu tentunya dengan dihiasi dengan berbagai macam bentuk ibadah. Sederhana. Simpan makanan, taruh sesuatu. Sekedar ini saya ingatkan terakhir, terkadang ini bentuk ibadah ketika tempat yang dianggap angker, biasa terjadi kecelakaan di situ, kita lewat hanya dengan membunyikan klakson. Itu bisa. Jadi hati-hati di situ. Itu bisa sama dengan bentuk guluh di situ yang bisa menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan. Saya kira itu wallahu taala bissawab. Barakallahu fikum jami'a. Saya itu yang bisa kita ingatkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala bissawab. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu taala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.